ada beberapa di antaranya misalnya menggunakan visa normal, visa ziarah, dan visa entry. Itu dipergunakan pada saat pelaksanaan ibadah. Ini tentu itu akan dinilai yang melanggar aturan yang ada di pemerintahan Saudi itu sendiri. Nah, kita sebetulnya memahami kenapa Arab Saudi hanya membolehkan bagi haji, karena kita tahu bahwa kapasitas dari penyelenggaraan ibadah haji itu kan telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi yang kurang lebih 2,5 juta untuk menunaikan ibadah haji. Nah, 2,5 juta itu telah disiapkan tendanya, disiapkan konsumsinya, disiapkan transportasinya untuk menjalankan ibadah haji tahun ini. Nah, kita misalnya ada di luar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, maka itu kan akan menimbulkan mulutnya dilem aja biar nggak usah nangis, matanya ditutup, udah kapasitas penyelenggaraan ibadah haji. Dan yang kedua, yang saya kira juga penting kan, untuk disampaikan kepada masyarakat, kalau beberapa tahun terakhir ini kan saya sendiri sebagai pengawas haji itu kerap kali menemukan kasus di mana pengennya tidur, haji yang tidak menggunakan visa haji, nggak mau kerja, mau ngapa-ngapain, makanya calon jemaah haji yang memang telah membayar secara resmi kepada otoritas pemerintahan Arab Saudi. Misalnya ya, kami baru selesai melakukan rapat dengan Menteri Agama terkait dengan persiapan puncak haji untuk 3 hari ke depan. Nah, dalam beberapa kasus pada penyelenggaraan haji sebelumnya, itu ada beberapa calon jemaah haji akan melakukan puncak haji. Sebelumnya mereka menggunakan bis yang memang dipergunakan untuk calon resmi. Ya, menempati tenda-tenda yang seharusnya tenda itu dipergunakan untuk calon jemaah haji yang mendapatkan visa haji. Nah, karena itu, bagi masyarakat atau orang yang datang ke tanah suci dengan tidak menggunakan visa resmi dari pemerintah Arab Saudi, itu berpotensi bisa pertama tentu tadi menimbulkan crowded ya, karena tidak menjadi bagian dari calon jemaah haji yang mendapatkan pelayanan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Yang kedua tentu ini yang menjadi masalah, yaitu memakai fasilitas layanan yang seharusnya dimanfaatkan oleh calon jemaah haji yang sudah membayar Oke, baik Kang Aceh. Nanti kita lanjutkan. Pak Mustoli, kalau temuan dari Komnas Haji dan apa temuan berkaitan dengan haji ilegal yang marak? Kalau yang kiri bisa jawab. Iya Mas Budiman, kebetulan memang kita membuka kanal aduan ya, kanal aduan terkait dengan sebetulnya fokusnya kalau haji reguler itu kan sudah ada Kang Aceh di sana dan teman-teman tim WAS, kemudian ada inspektorat. Kita sebetulnya mau menjaring terkait dengan haji furoda dan haji, dan satu lagi adalah yang disebut dengan haji non visa haji begitu ya. Nah, ada beberapa laporan yang sudah masuk, salah satunya yang tapi identitas belum bisa kita buka sayangnya. Ada 2 orang dari salah satu wilayah di Banten yang hari ini bersama dengan 10 temannya itu kemudian lansia ini, usianya itu di atas 50 tahun, yang kemudian sampai sekarang mereka bersembunyi di salah satu kamar di daerah Arab Saudi, yang kemudian takut keluar karena teman-temannya sudah ditangkap. Nah ini kemudian mereka
minta segera dikeluarkan. Tapi karena kondisinya Dikeluarkan dari hotel. dikeluarkan dari hotel dan minta pulang. Minta pulang, Tapi karena mereka ini kan ilegal, Mas. Oh, Mereka datang diiming-imingi Di sini. oleh orang yang dianggap tokoh masyarakat, kemudian diputar dulu ke Mesir. Baru karena kan kalau langsung direct flight dari Jakarta ke Jeddah atau Jakarta ke Madinah nggak bisa karena di sana sudah banyak polisi. Nah maka diputar model begini itu kan ke Mesir, ke negara-negara di luar Arab Saudi begitu ya. Dan biasanya patut juga ini supaya literasi masyarakat juga patut waspada ya. Ketika kemudian hajinya itu tadi yang dibilang oleh Kang Aceh itu di luar visa haji reguler, haji khusus dan haji furoda atau visa mujamalah, itu disebut memang sebagai haji ilegal. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa ayo haji murah tanpa antri, ini harus waspada. oh. Nah, tapi kan pasarnya ada, Mas Budiman. Karena memang semua masyarakat muslim dimanapun pasti akan ingin menyempurnakan rukun Islamnya, menyempurnakan keislamannya dengan cara berhaji. Sedangkan kuotanya kan terbatas. Oleh karena itu biasanya ciri-cirinya gampang. Satu, biasanya menggunakan kaki tangan bukan pemilik travelnya langsung. Kemudian dokumen-dokumennya tidak jelas, dan bahkan untuk di kasus yang sedang kita pantau ini, mereka untuk memfoto dokumen sendiri, kemudian memfoto tour guide-nya saja, itu tidak boleh. Tidak boleh oleh? Tidak boleh oleh yang membawa mereka terbang ke Mesir ini, sampai dengan mereka di sana. Oke. Bahkan keluarganya sendiri hampir kehilangan jejak. Untungnya mereka ini masih berkomunikasi dengan Berapa banyak yang model seperti itu? ini saya kira ini akan banyak ya dugaan saya, tapi dan ini juga belum mendekati, apalagi ini sudah ditutup ya, Mekah dari kloter terakhir sudah selesai. Saya menduga ada cerita-cerita juga nanti haji-haji furoda yang gagal berangkat. Gagal berangkat. Oke. Apakah memang problem haji ilegal ini karena problem pengawasan? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Mau untung pakai Argo, tinggal sorong, lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Argo merah cocok untuk angkut apa saja, lebih landai, gampang nuangnya. Argo jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Argo banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung pakai Argo, tinggal sorong. Beres. Waktunya ngopi. Kopi yang enak dong. Sebagai chef, aku tahu ya, lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, creamy latte. Wah, dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Makanya kopinya gurih. Manisnya kita yang atur. Benar, gurih. Iya, gurih. Buktiin sendiri. Creamy latte, kopi latte, gurih. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Artinya udah siap Om. Sedap soto dulu yuk. Dari Om. Makasih. Ini sedap soto dengan mie yang kenyal serta koyak gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Siap bakso sehat? Masuk angin, minum Hada Angin. Baru, bantu redakan gejala masuk angin, bantu pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Beres. Waktunya ngopi. Datang, rekomen kopi yang enak dong. Sebagai chef, aku tahu ya, lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, creamy latte. Wah, dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Makanya kopinya gurih. Manisnya kita yang atur. Benar, gurih. Iya, gurih. Buktiin sendiri. Creamy latte, kopi latte, gurih. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%.
Cuma di Agoda, booking sekarang. Rina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Dari om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja di forum. Kembali saya akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Yaser Neniama. Yaser, bisa diberikan update perkembangan soal penanganan haji ilegal badannya di ntar maju Mekah? dulu ya, badannya Selamat malam, apanya saudara. Ya tapi ini dikasih arahan dulu. Jemaah haji ilegal di Mekah, salah satu yang dilakukan adalah bagaimana pengetatan mundur. Nah, terus nah. Badannya bungkuk. Ntar dulu pegangnya yang benar, bukan di situ. Ini kan ada gitu. Ayo bungkuk ke depan, maju. 3 km penjagaan barisan itu bisa berlapis-lapis sehingga memang pengetatan ini dilakukan tidak hanya di area pelemparan jumroh maupun Badannya hampir begini, semua area pelaksanaan ibadah haji ini juga dilakukan pengetatan, terutama pada area pelaksanaan ibadah haji yaitu di area itu Tiara badannya dimajuin. di sana memang lebih ketat penjagaannya karena selalu dilakukan pengecekan. Sehingga himbauan yang selalu disampaikan kepada seluruh jemaah haji adalah jangan lupa untuk selalu menggunakan seperti ini karena tidak hanya ada para kepolisian namun juga ada tangannya udah gak sakit kan, pegang ini kan inspektorat yang bertugas untuk mengecek apakah kita terdaftar dalam visa haji ataupun visa ziarah begitu. Terkait dengan keberadaan jemaah haji yang menggunakan visa ziarah, Budiman dan juga saudara, saya sempat mencoba untuk mencari tahu di mana keberadaan mereka melalui kalau panas itu darahnya lancar, jadi nanti nggak sakit. dan mereka Jadi kayak pemanasan gitu. berada di area Mekah gitu. Namun kondisinya mereka bersembunyi. Hal ini dikarenakan ketakutan mereka karena banyaknya razia Sinar. Tahu nggak kamu di Cina? dilakukan oleh Kamu di Cina mau nggak? pemerintahan Arab Saudi. Sempat mencoba untuk mewawancarai mereka, namun mereka Cuma sinar pagi-pagi. karena ketakutan mereka Nonton HP ya. jika nantinya mereka tertangkap itu terus itu nanti mereka akan dideportasi dan jadi kekhawatiran mereka. Kalau Di sini. ditanya soal bagaimana keberadaan jemaah haji dengan menggunakan visa ziarah, kalau hasil obrolan saya begitu dengan beberapa penyelenggara ibadah haji khusus maupun yang berada di Mekah, ini merupakan hal yang bisa dikatakan hal yang biasa, hal yang wajar karena sebelumnya kerap terjadi. Banyak tokoh-tokoh agama ataupun banyak kelompok-kelompok yang terorganisir yang memang memanfaatkan visa ziarah untuk mengakomodir jemaah haji untuk melakukan ibadah haji dengan menggunakan visa ziarah. Dampaknya adalah tahun ini ketika ada pengetatan, mereka sudah telah berada di area Mekah dengan menggunakan visa umroh, akhirnya mereka pun keteteran begitu, ingin pulang tapi nanti takut ziarah, tapi ditangkap begitu kemudian tidak di area ibadah haji, mereka pun juga punya kekhawatiran karena Setelah memberikan laporan dari Tanah Suci. Oke, Mas Yasin, ini kan ditahan nih pengalaman sama sebagai tanganku. Irjen di Kementerian Agama, ini problemnya memang pengawasan, problemnya memang sampai berbeda terus terjadi hampir tiap hari. Dah lah, Ya. dulu. Dilurusin dulu. Problemnya di samping pengawasan juga Ke situ, ya. integritas atau integriti dari personil di Kemenak sendiri secara internal. Yang pertama itu akibat dari Ntar dulu, ini kamu belum lulus. Kalau belum travel lulus, kamu penyelenggara sakit. haji itu haji khusus, dengan travel yang lain yang tidak terdaftar sebagai penyelenggara haji khusus itu juga bermain dengan pengalaman yang dia lakukan bahwa itu aman-aman saja, maka itu kecenderungan pelanggaran itu akan berulang Berulang tiap tahun. tiap tahun seperti itu dengan menggunakan
visa haji, kemudian tidak menggunakan kuota haji Indonesia, padahal dia adalah WNI. Nah, terus kemudian seakan-akan dia itu warga negara di negara lain, misalnya kasus yang terjadi di Filipina, ya. Pada saat jamaah haji menggunakan kuotanya Filipina, tapi sebenarnya dia itu adalah realnya adalah masyarakat Indonesia. Dan pada waktu diajak komunikasi oleh petugas bandara internasional yang ada di Manila, ternyata dia tidak bisa bahasa Inggris dan tidak bisa bahasa Tagalog. Nah, ketemulah di situ. Nah, kasus itu juga berulang sampai sekarang juga ada, menggunakan visa haji, tapi sebenarnya bukan warga negara di suatu negara tertentu itu, karena dia kan orang Indonesia paspornya, pergilah ke sana. Nah, ini setelah diatur, peristiwa di Manila itu muncul lagi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019, di pasal 17-nya itu mengatakan bahwa visa haji ini megangnya yang benar ininya nih. Itu ya, harus menggunakan kuota haji Indonesia. Bisa belum? Dan dilarang untuk menggunakan visa haji, tapi tidak menggunakan kuota haji Indonesia. Artinya misalnya kuota haji Filipina atau kuota haji Yordania atau Mesir dan lain-lain. Ini berulang. Di tahun-tahun sebelumnya aman. Nah, pada waktu kami di Kemenak selama 5 tahun sebagai irjen, ya sebagai irjen di situ, selalu membantu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji itu membantu sosialisasi, khususnya adalah kepada travel-travel ini, haji khusus dan travel biasa yang menyelenggarakan umroh. Ini poin-poin yang ada di aturan harus istilahnya diikuti dengan seksama. Nah, peristiwa ini karena berulang di saat-saat sebelumnya tidak seketat sekarang ini, yaitu pihak keamanan dari Arab Saudi memeriksa orang yang mikot di Bir Ali, terus kemudian ditangkap karena ditanya visanya, kemudian gelangnya tanda apa itu namanya bahwa dia itu peserta haji, ternyata dicek dengan pihak elektronik haji, nah dia tidak ada. 22 yang terakhir ini, yang 20 sudah pulang ke Indonesia menggunakan pesawat charter dan pesawat Garuda Indonesia, tapi biaya sendiri. Mungkin yang diceritakan oleh Pak Mustali tadi adalah yang tidak mengetahui bahwa ada mekanisme seperti itu. Kalau menunggu itu pembiayaan dari pihak travel juga tidak akan dibiayai, dilepas saja ya, dilepas saja itu. Dan pihak Kementerian Agama tidak secara khusus menyediakan anggaran untuk sesuai APBN untuk memulangkan untuk masalah-masalah haji yang ada di sana. Ini permasalahannya seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya kembali ke Aceh Hasan sini, Kang Aceh. Ini ada satu hal ya, tadi Pak Mustoleh katakan, ada jemaah-jemaah haji yang ilegal yang sekarang ketakutan berada di hotel bersembunyi karena dia takut. Nah, kalau spesifik terhadap jemaah calon jemaah haji yang ilegal ini, gimana solusi dan temuan dari tim Was DPR? Ya, saya kira secara kewarganegaraan tentu mereka wajib dihukumi ya. Kalau sakit ngomong ya, belum. Dan saya kira memang komunikasi bagi kewenangan dari Kementerian Agama. Karena kalau mereka misalnya ingetin, kalau 6 ingetin, menuntut ibadah haji ini akan menjadi yang kurang baik. Kenapa? Karena dia dari sejak awal memang sudah tidak menggunakan visa haji. Kalau mereka untuk menjalankan ibadah haji, itu ini sama saja dengan tidak menjalankan undang-undang. Ya. Yang kedua, saya kira memang mereka ini saya menempatkan diri sebagai korban. Korban. Pertama ini bisa jadi tokoh masyarakat yang merasa punya akses untuk bisa mendapatkan dan bisa menjalankan ibadah haji, ya, atau mungkin mereka adalah travel yang memiliki akses di tanah suci, entah itu mungkin atau pihak-pihak yang menawarkan bahwa mereka bisa memberangkatkan calon jemaah haji. Kamu mainan HP apa sih? Nah, karena itu menurut saya ya,
bagi mereka ini memang menurut saya harus Taruh dulu HP-nya, ditaruh. Harus dilindungi, tapi tentu ya dipulangkan ke tanah air sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Arab Saudi itu sendiri. Tanggung jawab pemulangan ada di pemerintah Arab Saudi ya, Kang Aceh ya? Apa? Yang bertanggung jawab memulangkan dari pemerintah Saudi. Condong ke depan. Ya, begini, menurut saya seharusnya memang karena ini mereka ini kan pesannya juga bayar. Ya. Bayar kepada pihak mukanya ke atas. yang angkatnya maju. Mengimbing mereka. Ya, tahan dulu. Maupun tokoh-tokoh yang merasa bahwa mereka punya akses. Dilurusin dulu degul yang Nah, masih kalau belum itu bawah. menurut saya, ya kan. Langkah pertama tentu Iya di rumah sakit baik itu kalau udah lurus pemerintah kamu bisa Indonesia jalan, maupun pemerintah ditahan sedikit Arab Saudi yang sakit yang ini kan pemerintah Indonesia atau konsul jenderal yang ada di Arab Saudi ini bisa menelusuri siapa orang ini. Mereka ya seharusnya bisa mengembalikan uang dari jamaah yang dipintai itu, dan uangnya bisa dipergunakan untuk mereka kembalikan. Bilang sakit. Oke, baik. kamu itu jangan ngomong jangan tinggi sakit itu itu berapa banyak jangan orang yang diturunin dikonstruksikan Ya. sebagai korban? Ya, sampai dua ini satu lagi nih iya itu ya, aku nyari karena begini, Bilang kalau sakit jumlahnya gitu, ini akan jangan terus bilang bergerak jangan terus. tinggi. Jadi ini akan terus membesar begitu. Apalagi kan di awal Dubes kita menyatakan 450 waktu itu ya, kira-kira bulan apa tuh, Mei begitu ya. Pada waktu itu sudah mau closing date-nya, pintu umroh itu mau ditutup. Nah ini akan terus bergulir saya kira. Betul setelah operasional itu berakhir. Tapi saya melihatnya nanti setelah puncak haji, setelah di Copa Mina itu selesai, ini sudah mulai akan kelihatan. Artinya tadi yang kasus-kasus yang betul-betul ilegal, yang kemudian furoda gagal berangkat, ini akan muncul. Nah disitulah kemudian yang tadi misalnya tanyakan, bagaimana solusinya? Tidak bisa hal ini bisa diselesaikan oleh Kementerian Agama saja. Minimal itu ada 4 kementerian yang harus memecahkan masalah ini. Satu adalah Kementerian Agama yang mengerti tentang seluk-beluk haji. Yang kedua adalah penjaga pintu masuk warga negara keluar masuk, yaitu siapa? Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM. Yang berikutnya adalah otoritas bandara. Dalam ini adalah Kementerian Perhubungan dan kemudian Oke, itu sebelum berangkat ya. Sebelum berangkat. Oke, sekarang mereka yang sudah berada di Arab Saudi, itu kira-kira nih solusinya gimana? Yang di sana berarti menjadi tanggung jawab daripada Kementerian Luar Negeri, Mas. Oh, Kementerian Luar Negeri. Kenapa? Tangan. Kan ada beberapa, dan saya kira kita juga perlu mengapresiasi kerajaan Arab Saudi. Apa itu? Orang-orang yang jelas-jelas tadi kata Kang Aceh itu, mereka ini kan korban. Tetapi yang perlu dikejar betul-betul adalah, dipidanakan adalah IO-nya. Event organizer atau orang-orang intelektual leader-nya, kalau bahasa kita di sini. Nah ini kan diproses di sana. Nah ini penting, dan yang tadi dibilang Pak Yasin misalnya, ada travel resmi misalnya. Ini juga penting karena beberapa waktu lalu juga hal ini juga terjadi dan melibatkan oknum travel tertentu. Tapi kelemahan sistem di Kementerian Agama, betul tadi kata Pak Yasin, ketika kemudian ada oknum travel kemudian melakukan pelanggaran, itu sekedar kemudian dibubarkan atau dibekukan. Setelah itu kan mereka bisa bikin travel baru. Nah harusnya saya kira ke depan blacklist orangnya. Artinya ketika misalnya mereka tidak ada satu orang yang terlibat, yang kemudian melakukan pelanggaran seperti itu, mereka dilarang untuk terlibat apapun terkait dengan dunia pertravelan dan haji dan umroh. Baik. Jadi memang ada problem yang haji ilegal, tapi bagaimana ke depan agar manajemen haji ini bisa lebih baik? Jawabannya setelah jeda begini. Dekatkan diri pada ilahi, hidupkan semangat terbaik. Dapat kami laporkan bahwa memang ada 5 checkpoint ini yang berada panjang jejak ke Mekah. Ikuti laporan langsung sejumlah peristiwa saat para jamaah dari seluruh dunia berwukuf di Arafah dalam Breaking News Puncak Ibadah Haji
Sabtu 15 Juni pukul 2 siang. Live rayakan Idul Adha bersama Kompas TV. Teman berbagi berkah. Dipersembahkan oleh Aku pilih mau bisa kembali. 6. Anda menyaksikan Kompas Update saudara bersama saya, Rianto. Sebuah bus menabrak truk tangki dari arah belakang di Jalan Tol Madiun, Jawa Timur, Rabu sore. Akibatnya sejumlah orang mengalami luka-luka. Saudara, bus yang mengangkut 53 orang calon pekerja proyek ini rusak mengalami kecelakaan di Tol Trans Jawa kilometer 616 Madiun, Jawa Timur. Sejumlah penumpang mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke RSUD Keruban oleh tim medis untuk menjalani perawatan. Polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Madiun melakukan penyelidikan dan memintai keterangan dari para saksi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dulu, ya udah. Ya, tungguin tapi takut ngejebak ke kanan kiri. Ya. Ini nih.